Jaka Tingkir lahir di Kadipaten Pengging dengan nama Raden Mas Karebet sekitar tahun 1549 Masehi. Beliau merupakan putra dari Kepung Nongo atau Ki Ageng Pengging. Setelah Ki Ageng Pengging wafat karena dihukum mati karena dianggap memberontak terhadap Demak, kemudian disusul oleh Nyi Ageng Pengging yang juga meninggal akibat sakit. Ia kemudian diasuh dan diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir yang merupakan istri dari Ki Ageng Tingkir yang merupakan kakak dari Ki Ageng Pengging. Disitulah kemudian ia berganti nama menjadi Joko Tingkir. Beranjak remaja, Joko Tingkir disarankan untuk berguru guna memperdalam ilmu agama. Ia kemudian berguru kepada Sunan Kalijaga. Setelah cukup lama berguru, ia diperintahkan melakukan perjalanan guna berdakwah sembari berguru kepada murid Sunan Kalijaga yang lainnya, seperti Ki Ageng Banyubiru, Ki Ageng Wonosobo, dan juga Ki Ageng Selo. Ia pun segera berangkat guna memenuhi perintah sang guru. Ia berkelana sambil menemui dan berguru kepada orang-orang yang dimaksud, hingga tibalah ia berguru kepada Ki Ageng Selo. Jaka Tingkir akhirnya menemui Ki Ageng Selo. Mereka saling bertemu meski belum sempat saling mengenalkan diri. Ki Ageng Selo nampak sangat amat terkejut bertemu dengan Joko Tingkir. Rupanya beberapa waktu sebelum bertemu Joko Tingkir, Ki Ageng Selo beberapa kali bermimpi bertemu seorang pemuda yang menjatuhkan bulan purnama. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya para keturunan raja, mimpi seperti itu dapat diartikan sebagai wangsit, bisa bertanda baik atau buruk. Mimpi menjatuhkan bulan berarti ia akan menjatuhkan atau menggantikan raja yang tengah berkuasa. Setelah mengetahui Joko Tingkir merupakan putra dari Ki Ageng Pengging, membuat kekhawatiran Ki Ageng Selo makin menjadi. Ia takut Joko Tingkir akan menjatuhkan Sultan Demak, raja yang tengah berkuasa saat itu, sesuai dengan mimpinya. Ki Ageng Selo sempat menolak menjadi guru Joko Tingkir, namun setelah mendengar bahwa Joko Tingkir diperintahkan oleh Sunan Kalijaga, akhirnya ia diterima. Setelah cukup lama, Ki Ageng Selo menyadari bahwa suatu saat Joko Tingkir akan menjadi seorang pemimpin atau raja di tanah Jawa. Terkadang mereka saling bertemu pikiran. Ki Ageng Selo mengungkapkan keinginannya yang belum tercapai, yaitu mendirikan kerajaan. Karena memang Ki Ageng Selo sejatinya masih keturunan Raja Majapahit terdahulu. Ia berharap jika ia tidak dapat mewujudkannya, suatu saat keturunannya bisa mewujudkan. Hingga tiba waktu mereka berpisah, Ki Ageng Selo selalu merestui jika suatu saat Joko Tingkir menjadi pemimpin, baik memimpin sebuah kadipaten maupun kerajaan. Sebelum mereka berpisah, Ki Ageng Selo berpesan, jika nanti anak cucu keturunannya menggantikan Joko Tingkir menjadi raja memimpin di tanah Jawa, maka ia harus ikhlas menerimanya. Joko Tingkir pun mengingat pesan dari gurunya. Beberapa tahun kemudian, semua yang dikatakan Ki Ageng Selo menjadi sebuah kenyataan. Joko Tingkir yang telah mengabdi di Kesultanan Demak dinikahkan dengan Nyimas Cempaka, putri ketiga dari Sultan Trenggono, dan diangkat menjadi Adipati Pajang.
Ki Ageng Selo menepati janjinya dengan mengirimkan keturunannya untuk membantu Joko Tingkir dalam menjalankan tugasnya. Mereka adalah Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, dan Danang Sutawijaya. Setelah beberapa tahun, mimpi itu jadi kenyataan setelah perselisihan antara keturunan Kesultanan Demak yang diakhiri dengan gugurnya Raden Arya Penangsang, Sultan Demak terakhir, dan runtuh Kesultanan Demak yang digantikan oleh Kesultanan Pajang dengan Joko Tingkir sebagai raja pertamanya dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Namun pesan Ki Ageng Selo belum berakhir sampai di situ. Ki Ageng Pamanahan dan putranya Danang Sutawijaya yang mendapat hadiah perdikan karena berhasil mengalahkan Demak Jipang di Alas Mentau yang kemudian diberi nama Mataram, yang terus berkembang pesat hingga sepeninggal Ki Ageng Pamanahan terjadi perselisihan antara Sultan Hadiwijaya dan Danang Sutawijaya yang merupakan putra angkatnya sendiri, yang berakhir dengan kekalahan Pajang akibat pasukannya tersapu letusan Gunung Merapi. Sultan Hadiwijaya yang kala itu tengah sakit dan merasa waktunya sudah tidak lama lagi, berpesan pada Pangeran Benowo agar tidak menaruh dendam pada Danang Sutawijaya. Tentunya Joko Tingkir mengingat pesan gurunya, jika nanti ada keturunannya yang menggantikannya menjadi raja, maka ia harus ikhlas. Pada akhirnya mimpi Ki Ageng Selo mendirikan kerajaan dapat diwujudkan oleh cicitnya, yaitu Danang Sutawijaya. Mataram berkembang menjadi kesultanan terbesar di tanah Jawa. Dia kemudian hari untuk menghormati Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya tidak menggunakan gelar Sultan dalam memimpin Mataram. Karena itu Danang Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati saat menjadi Raja Mataram.